Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas dengan NPM 192151076. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen penggampu Pak Dedi Nurjamil SPD MPD. Judul penelitiannya yaitu Analisis Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi ditinjau dari kebiasaan belajar peserta didik pada materi sistem persamaan linier dua variabel. Ini merupakan proposal dengan jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, latar belakang masalah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan peneliti di SMP Negeri Siliwangi dengan guru mata pelajaran matematika, yaitu ABES, Ibu Ades Sarjana Pendidikan, didapat informasi bahwa guru saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar memberikan soal-soal dengan kategori HOTS dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa peserta didik kelas 8 SMP Negeri Siliwangi, diketahui bahwa adanya kegiatan atau kebiasaan belajar yang baik, contohnya yaitu melatih keterampilan mengerjakan soal dan lain sebagainya. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengerjaan soal materi SPLDP yang diberikan peneliti pada saat pra-penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi ditinjau dari kebiasaan belajar peserta didik kelas 8 di SMP Negeri Siliwangi pada materi sistem persamaan linier dua variabel. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memutuskan rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3 macam. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik SMP kelas 8. Yang kedua, bagaimana kebiasaan belajar peserta didik SMP kelas 8. Yang ketiga, bagaimana kemampuan berpikir tingkat tinggi ditinjau dari kebiasaan belajar peserta didik SMP kelas 8. Yang ketiga, definisi operasional. Ada 3 pengertian. Yang pertama, analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau bisa disebut dengan karangan ataupun perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab, duduk perkaranya. Secara umum, analisis ialah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah objek secara mendalam. Dalam penelitian ini, analisis yang dimaksudkan adalah penguraian kemampuan berpikir tingkat tinggi ditinjau dari kebiasaan belajar peserta didik. Ini pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill adalah suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Ini definisi menurut Saputra dalam Dini pada tahun 2014. Dan yang ketiga ada kebiasaan belajar adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Definisi ini menurut Syah dalam Rahayu pada tahun 2015. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah mendeskripsikan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik SMP kelas 8. Yang kedua, mendeskripsikan kebiasaan belajar peserta didik SMP kelas 8. Yang ketiga, mendeskripsikan kemampuan berpikir tingkat tinggi ditinjau dari kebiasaan belajar peserta didik SMP kelas 8. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Pertama, dapat bermanfaat bagi guru dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kebiasaan belajar peserta didik. Yang kedua, diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan konsep dalam menerapkan pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kebiasaan belajar peserta didik. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai acuan, masukan, atau tambahan bagi peneliti pada khususnya dan bagi pengembang ilmu pengetahuan pada umumnya. Yang keempat, sebagai stimulus penelitian lain dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap hal-hal yang belum terjangkau dalam penelitian ini. Selanjutnya, manfaat secara praktis. Yang pertama, sebagai kajian tentang meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kebiasaan belajar peserta didik.
Yang kedua, diharapkan dapat bermanfaat bagi guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kebiasaan belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika dan memberikan rangsangan kepada peneliti lainnya dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian yang luas dan mendalam, terutama yang tidak terjangkau dalam penelitian ini. Selanjutnya, kajian teori. Dalam landasan teori, ada analisis merupakan proses mencari, menyusun, dan membedakan data yang diperoleh dari hasil penelitian ke dalam kategori-kategori menurut kriteria tertentu, yang kemudian dicari makna dan kaitannya. Sedangkan menurut Sudiono dalam Rika Ramdhani pada tahun 2019 dikatakan bahwa analisis merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Kemudian ada menurut Saputra dalam Dini pada tahun 2018 dikatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high adult thinking skill adalah suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, cara taksonomi, pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Kemudian ada menurut Syah dalam Rahayu pada tahun 2015 mengemukakan bahwa kebiasaan belajar adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kebiasaan baru yang mengarah pada sesuatu yang positif dalam artian selaras dengan kebutuhan dan ruang dan waktu. Kebiasaan belajar pada dasarnya merupakan sesuatu yang dilakukan dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama ada penelitian dari Pratiwi pada tahun 2015 yang berperguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Beliau meneliti mengenai pengembangan instrumen penilaian HOS berbasis kurikulum 2013 terhadap sikap disiplin. Penulis mengatakan bahwa instrumen penilaian HOS baik digunakan bagi murid dengan keaktifan tinggi, bekerja mandiri, dan kemampuan yang kurang baik dalam menyelesaikan soal-soal fisika secara sistematis. Yang kedua, itu penelitian Sirait pada tahun 2019. Beliau bertujuan mengetahui adanya pengaruh gaya dan kebiasaan belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematika pada kelas 8 SMP Negeri di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematika. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan kebiasaan belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematika. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh yang signifikan interaksi gaya dan kebiasaan belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematika. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Berdasarkan kegiatan-kegiatan peserta didik dalam beberapa fase model problem-based learning, maka peserta didik dapat melatih dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kebiasaan belajar peserta didik lebih baik dibandingkan dengan kegiatan peserta didik dalam model pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru dalam mengajar di kelas, yang dalam proses pembelajarannya masih berpusat pada guru, sehingga mengakibatkan kurang aktifnya peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dilihat dari langkah-langkah guru dalam proses pembelajaran, yaitu guru menjelaskan materi pembelajaran, memberikan contoh soal, serta menjelaskan penyelesaian dari contoh soal tersebut. Selain itu, contoh soal yang diberikan tergolong rutin dan kurang mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian, peserta didik, kebiasaan belajar peserta didik yang kurang baik juga dapat menurunkan prestasi belajar peserta didik. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas kemampuan berpikir tingkat tinggi ditinjau dari kebiasaan belajar peserta didik. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini berupa deskripsi kata-kata tertulis mengenai kemampuan berpikir tingkat tinggi
ditinjau dari kebiasaan belajar peserta didik. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Penelitian variabel penelitian ini menurut Sugiono pada tahun 2007. Variabel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Pertama, variabel terikat atau variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah kebiasaan belajar peserta didik. Selanjutnya, sumber data. Data dalam penelitian ini adalah data kemampuan berpikir tingkat tinggi, kebiasaan belajar peserta didik, dan wawancara kepada peserta didik. Sedangkan sumber data atau subjek penelitian dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 8 SMP Negeri Siliwangi yang berjumlah 30 orang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada tes. Tes ini digunakan untuk memperoleh data kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik kelas 8 SMP Negeri Siliwangi. Tes yang diberikan kepada peserta didik berbentuk urayan. Indikator-indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik tersebut digunakan untuk menyusun item-item soal. Skor maksimum yang digunakan adalah 10 per item. Yang kedua, angket. Angket digunakan untuk mengetahui kebiasaan belajar peserta didik kelas 8 SMP Negeri Siliwangi dalam proses belajar mengajar. Indikator-indikator kebiasaan belajar tersebut digunakan untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Yang ketiga, wawancara. Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data yang lebih mendalam tentang berpikir tingkat tinggi peserta didik kelas 8 SMP Negeri Siliwangi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang dia amati dan digunakan untuk mengumpulkan data dan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, angket kebiasaan belajar, dan wawancara. Kemudian ada analisis data. Yang pertama, reduksi. Pada tahap reduksi, peneliti memisahkan antara data yang sesuai dengan tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi data dimulai dari kegiatan editing, pengolahkan, dan peringkas data, kemudian dilakukan pengkodaan data, kelompok, dan pola-pola data dalam penelitian. Yang kedua, peneliti akan penyajian data. Pada tahap penyajian data yang disajikan dalam penelitian ini adalah analisis awal, atau pentingnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi, ke instrumen angket kebiasaan belajar, dan instrumen wawancara kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kebiasaan belajar peserta didik. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Pada tahap penarikan kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai analisis kemampuan berpikir tingkat tinggi ditinjau dari kebiasaan belajar peserta didik. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Agustus pada tahun 2022. Tempat penelitian ini adalah di SMP Negeri Siliwangi. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 2 kelas 8 SMP Negeri Siliwangi. Bisa teman-teman lihat dalam tabel wawancara, tabel waktu penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian kualitatif yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.